أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى حضرة جميع وليه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الأولياء، ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأجدادنا جداتنا وأهلنا، وإلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها، ونخص خصوصا إلى حضرة بوجان استغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل
فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawa sapa sira Muhammad, man sabane wong iku kana lamun ana sapa man iku aduwan dadi satru dadi musuh li Jibril kedue malaikat Jibril fa innahu mongko satemene Jibril iku nazzala nurunake sapa Jibril nurunake hu ing Al-Qur'an ala qalbika ing atase ati ira bi idznillah kelawan idine Allah musaddiqan tur hale benerake lima marang kitab marang perkara
baina yadaihi kang tetep ing dalem sadurunge Al-Qur'an wa hudan lan dadi pituduh wa busyra lan dadi bebungah lil mukminina keduwe pira-pira wong mukmin. Man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku aduan dadi musuh lillahi kedue Allah wa malaikatihi lan biro-biro malaikate Allah wa rusulihi lan biro-biro utusane Allah wa Jibrila lan malaikat Jibril wa Mikala lan malaikat Mikail fa innallaha monggo satemene Gusti Allah iku aduun musuhi lil kafirina kedue pira-pira wong kafir. Walaqad anzalna lan temen yakti lan yakti temen wis nurunake sapa ingsun Allah ilaika marang sira Muhammad ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang pertelo kabeh. Wa ma yakfuru lan ora kufur biha kelawan ayatin illal fasikuna kejaba sapa pira-pira wong kang fasik. Awa kullama ahadu apa to nalikane padha janji sapa Bani Israil ahdan kelawan janji temenan nabadha mongko buang hu ing ahdan sapa fariqun pepandan minhum sangka Bani Israil bal aktsaruhum balik utawi akeh-akeh Bani Israil iku la yu'minuna ora padha iman sapa aktsaruhum. Walamma ja'alan ing dalam semangsane nekani hum ing Bani Israil sapa rasulun utusan min indillahi sangka ngersane Allah musaddiqun kang benerake lima marang perkara ma'ahum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil nabadha mongko buang sapa fariqun sak pepandan minalladzina sangka wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab buan kitab Allahi ing kitabe Allah wara'a dhuhurihim ing dalem burine gegere alladzina utul kitab ka'annahum kaya-kaya sak temene utul kitab alladzina utul kitab iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa alladzina utul kitab. Keterangan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 Kul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi
wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, kandakno mat Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril panjenengan niku kan sampun pirsa, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ngoten ya Bu ya? Bu, paham nggih tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ora wahyu itu sawai payu ndak. Wahyu yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu mat Muhammad. Itu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun itu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya ayat kul mangkana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik, al-ayat. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, lamma qadimal Madinah, ketika sampai ke Madinah, Rasul ini didatangi seorang Yahudi, orang Bani Israel yang bernama Abdullah bin Surya. Ingin bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain bertanya begini, ya Muhammad, kaifa naumuka? Tidurmu itu bagaimana Muhammad? Artinya, mbok tolong saya ini diberi kabar tentang tidur panjenengan. Rasul menjawab, tidurku itu mata memejamkan mata alias merem, ya kan? Jadi mata ini bisa terpejam, tapi hati ini tidak. Mata boleh tidur, tapi hatiku tidak akan tidur. Abdullah bin Surya itu mengatakan, wah betul sampean itu. Karena apa? Orang Yahudi itu waktu itu dia mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jauh sebelumnya. Ada di dalam Taurat sudah diterangkan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi itu sudah diceritakan. Di dalam Zabur diterangkan, di dalam Taurat diterangkan, di dalam Injil sudah diterangkan komplit. Ini ditanyakan, oh benar. Termasuk Abdullah bin Surya mengatakan, tanya, fa'akhbirni anil walad. Kanjeng Nabi, saya mau bertanya tentang anak. Anak ini dari bapak
laki-laki atau dari perempuan. Anak itu ketika lahir, kulon jenengan ini ketika lahir, apakah anak ini itu panjenengan itu dari gen bapak atau dari ibu? Ini orang-orang luar biasa itu. Kanjeng Nabi ditanya jawabannya gampang. Faqala ammal 'idham wal 'asb wal 'uruq faminar rajuli. Adapun balung, tulang dan otot-otot kecil dan otot-otot besar itu adalah dari laki-laki. Ini ilmu tentang masalah anatomi. Kanjeng Nabi itu ditanya itu sudah jawab. Jadi tulang, otot kecil dan otot besar ini adalah dari laki-laki. Wa ammal lahmu, adapun daging, waddamu darah, wadzufru kuku, wasya'ru dan rambut, faminal mar'ati maka dari perempuan. Ngeten iki nek sampean ditakoni kira-kira kula kuwi ra iso jawab. Kok saya pakai kitab. Jadi saya ndak ngawur. Saya acuannya itu pakai apa itu? Tafsirnya Mbah Nawawi, tafsir Munir nih. Ada ini keterangan di sini. Sampai ditanya. Terus Kanjeng Nabi, panjenengan memang benar, sodakta, panjenengan benar. Dah, saya mau tanya lagi. Pokoknya tanya terus. Sehingga akhirnya ketika ayyu malakin ya'tika bima taqulu anillah, Kanjeng Nabi endine malaikat mana malaikat yang mendatangi panjenengan, yang datang kepadamu, malaikat itu mengucapkan apa wahyu dari Allah. Itu kira-kira siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab, ya Jibril dong yang mengasih wahyu saya. Jibril itu memang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu, disampaikan kepada saya. Ketika nama Jibril itu disebut, Abdullah bin Surya ini dia agak gimana itu? Wah, itu musuhku itu Jibril. Jadi Jibril itu ketika qala inna dzalika aduwuna yanzilu bil qitali wasyiddah wa rasuluna Mikail. Rasul saya ini adalah Mikail, karena Mikail itu yang memberi rezeki, Mikail itu yang memberi kebahagiaan. Kalau Jibril ndak, itu musuhku. Abdullah bin Surya mengatakan begitu. Karena apa? Jibril datang itu membawa bencana. Jibril datang dengan membawa peperangan dan membawa hal-hal yang sangat berat. Itu Jibril. Bagi saya Abdullah bin Surya. Makanya terus Allah memberi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi keterangan terhadap Abdullah bin Surya bahwa fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Bahwa sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini ala qalbika, ditaruh di hatimu umat Muhammad dengan atas izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lah Al-Quran ini diturunkan itu musaddiqal lima baina yadaihi, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran menjadi penguat, membenarkan di kitab Injil, membenarkan di Zabur, membenarkan di kitab Taurat. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna. Mulane tidak ada kitab samawi ini bentrok, kontradiksi antara Quran dengan Injil, antara Quran dengan Zabur, antara Quran dengan Taurat. Tidak, sama sebetulnya. Cuma yang aslinya itu yang sulit. Memang ada di Al-Quran semua. Al-Quran menerangkan tentang Zabur, ada. Di Al-Quran menerangkan Taurat, ada. Di Al-Quran ada Injil, ada semua. Ini Al-Quran. Karena menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mangkana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, man kana aduwwal lillah, yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat Allah dan utusan-utusan Allah sampai Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang yang kafir. Makanya kita tuh beruntung menjadi orang mukmin. Makanya ketika ditanya menjadi orang mukmin, apa sih orang mukmin ini? Ketika kita ditanya, jawabannya mudah. Antu'mina billah wa malaikatih. Jadi panjenengan ini iman kepada Allah, mempercayai, meyakini bahwa Allah ini maujud. Sampai namanya tidak percaya. Mosok saya tidak pernah ketemu sama Allah kok habis percaya. Apa sing kita percaya itu harus ketemu saja. Sampean tidak pernah menemukan Kanjeng Nabi, pokoknya percaya terhadap Nabi. Panjenengan tidak pernah ketemu sama malaikat. Panjenengan tetap mempercayai malaikat. Antu'mina billah wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa qadarihi, dan takdir Allah. Kita harus yakin. Ngoten, ini kita itu bejo dadi wong itu diwenehi iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang yang kafir, akan dimusuhi Allah. Sampeyan itu dimusuhi wong sak ngalam donya ndak apa-apa, angger dibantu Gusti Allah. Tapi sampeyan disenengi wong sak ngalam donya, ketika dimusuhi Allah, kira-kira sampeyan milih ndiri? Dimusuhi wong sak donya tapi dikancani Gusti Allah, atau dikancani orang seluruh alam tapi dimusuhi Allah? Kira-kira Pak Suroso milih mana, Pak? Milihnya mesti loro. Ya dikuancani wong sak ngalam donya, ya ditemani Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya seperti itu. Amin. Allahumma. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun.
Dan sesungguhnya kami Allah telah menurunkan, walaqad anzalna ilaika, dan Allah sungguh telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, ya asyrafal khalqi, wahai mulia-mulianya makhluk. Kanjeng Nabi itu julukannya itu banyak sekali. Mulia-mulianya makhluk itu Kanjeng Nabi. Jadi kita itu anut Kanjeng Nabi, tak jamin dunia mesti selamat, akhirat mesti bahagia. Nek anut Kanjeng Nabi. Loh kok sampai gitu ya? Inggih. Ini ayatnya belum sampai, nen tak culik no sithik. Allah itu mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Allah berfirman, katakan Muhammad, kandakno karo wong sak donya, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kamu semua ini cinta kepada Allah, kamu menganggap akan cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha, cukup fattabi'uni, kalian semua harus mengikuti kepadaku, Kanjeng Nabi. Sampean ini ikut Kanjeng Nabi itu sudah merupakan manifestasi cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi ini Masya Allah, wis ora ana salah blas, goro tidak pernah. Kanjeng Nabi kalau ngomong, kalau ngendikan pasti tepat, tidak pernah bohong. Kalau kula kalian jenengan kadang-kadang bohong ra ngoten kira. Nggih. Bener iki Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengatakan dari hawa nafsunya, ndak. Semuanya ini adalah wahyu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin ucapan dan tingkah laku Kanjeng Nabi dijamin 100% benar. Semoga-moga kita semua ini bisa manut karo Kanjeng Nabi, mbah berapa persen syukur bisa penuh, amin Allahumma amin. Ya kan ngoten ae tunggal ya. Ngono sih ya. Lomo Kanjeng Nabi lomo luar biasa. Kalah kabeh. Ini. Oleh karena itu sungguh kami Allah menurunkan kepadamu ini ayat-ayat yang jelas. Ayatil Quran, tegese ayat-ayat Quran yang jelas sekali. Nek ana wong kok nganti tidak mempercayai terhadap Al-Quran, apalagi dia berbuat kufur atau merubah dari makna yang terkandung, maka orang tersebut ini menjadi orang kafir. Jadi Al-Quran itu dijamin pasti benarnya, tidak bisa dirubah-rubah. Nek wong wani merubah berarti termasuk golongane wong kafir. Lalu kita tuh ngaji itu bejo. Pertama kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tartil. Kedua kalinya kita itu bisa memahami makna arti secara tradisional ala pesantren. Terus kita diberi penjelasan yang semuanya ini untuk memacu kita lebih cinta kepada Al-Quran. Semakin kita mempercayai,
wahyu Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat selanjutnya dan sungguh kami telah, dan mengapa setiap kali mereka berjanji awakullama ahadu ahdan, setiap kali mereka itu berjanji, anggrono janji. Ini rahasianya orang-orang Bani Israel. Bahwa kita itu menjadi orang mukmin atau seperti itu atau tidak. Monggo itu nanti kita itu telaah nenggone awake dhewe-dhewe. Orang-orang Bani Israel ketika berjanji itu sebagian golongan, sekelompok golongan membuang. Jadi janji itu kalau tidak cocok dengan harapan hawa nafsunya, ya dibuang aja. Apakah kita menjadi orang mukmin itu harus seperti itu? Apakah kita tidak meyakini Al-Quran secara penuh? Kita harus percaya sepenuhnya. Jadi semua aboto kaya apa, itu perintah Allah. Seberat apapun itu larangan Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Segampangnya yang paling gampang wae. Kita itu dijanji Allah untuk melakukan aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat. Ini 5 waktu mawon, ndak usah sing akeh-akeh. Nek sudah 5 waktunya disiplin, zakatnya lakukanlah dengan disiplin. Ini adalah janji-janji Allah, jangan dibuang. Sholat disiplin, zakat tidak mau. Ini andaikan kita menjadi orang Islam. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Ini janji Allah, kamu semua ini taatlah kepada Allah, ya taat terhadap Rasul. Jangan separuh-separuh. Karo Kanjeng Nabi itu taatnya luar biasa, dengan Allah tidak, atau sebaliknya. Terus janji Allah, kalau kamu bersyukur kepadaku Allah, wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Jadi ada syukur terhadap Allah, ada kesyukuran kita dalam hubungan biologis, bahwa kita itu tercipta dengan adanya orang tua kita. Jadi piye-piye wong tua wajib kita syukuri, wajib kita hormati. Seburuk apapun orang tua, iki sing perintah Gusti Allah. Ini adalah janji Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Pirang-pirang ojo nglakoni, ojo ngrasani wong, sampai pirang-pirang di janji Allah itu. Supaya Quran ini luar biasa. Tapi ya rata-rata aksaruhum la ya'lamun. Rata-rata itu orang-orang Bani Israel itu banyak yang tidak iman, tidak mempercayai. Oleh karena itu, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka Bani Israel seorang utusan, Allah itu menurunkan nabi-nabi. Dari fase nabi ini
Terus ada nabi yang lain. Dari Nabi Isa ada masa fatrah yang lama sekali. Dari Nabi Isa itu ke Nabi Muhammad itu fatrahnya luar biasa. Ada vakum kekosongan masa yang di situ masa jahiliyah. Jadi zaman pembodohan lagi. Itu zamannya antara Nabiullah Isa alaihi salam ketika pada usia 33 barrafa'ahullahu ilaih. Ketika Nabi Isa ini diangkat oleh Allah ke langit. Kalau diberjanji itu kalau tidak salah itu Nabiullah Isa itu ada di posisi yang kedua kalau tidak salah. Itu walamma usriya biruhihi wa jasadi. Terus kan akhirnya wa urija bihi lasama faro'a Adamu, Nabi Adam. Terus ada Nabi Isa. Terus nabi-nabi ada termasuk itu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa alaihi salam dan lain sebagainya. Ini ketika Allah ini memberi Rasul kepada Bani Israel. Padahal Rasul ini adalah membenarkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Apa ajaran Nabiullah Isa dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka orang Bani Israel itu rata-rata membuang. Jadi kitab ini tidak dipakai, Taurat tidak dipakai, Zabur tidak dipakai, Injil tidak dipakai. Yang dimaksud di sini adalah Taurat yang asli, Zabur, Injil yang asli. Ketika 4 kitab ini menerangkan bahwa Rasul yang terakhir adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini menjadi umat yang terakhir, menjadi umat Kanjeng Nabi, dan berbahagialah. Jadi umat Kanjeng Nabi itu ada spesialisasi. Ora kaya zaman umat kaum Nabi Lot, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Musa termasuk. Kita itu lebih hebat. Apa artinya? Dosa itu mangke ditunggu soae lah. Mbok menawa menjelang ajal mati dia sadar, dia taubat, dia mendapat hidayah. Iki umatnya Kanjeng Nabi tok. Zaman dulu tidak. Begitu melakukan dosa langsung digencet aja. Makanya kita itu untuklah. Tapi saya berbicara gini orang ngajari sampean, wis ayo dong gawe dosa sing akeh. Soale nek ameh mati tobat ya nek pas ngepasi kita itu pas bejo. Nek ora sing paling susah. Mekaten mugi-mugi pada ayat yang berikutnya kula niki ya langsung woro-woro ini lebih seru lagi tentang masalah sihir pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Insyaallah mugi-mugi kita binaringan ridho barokah ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.